Shalom teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat datang dan selamat bertemu dalam perayaan Christmas tahun ini. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati bukan karena ianya satu perayaan yang khusus yang diraikan, tetapi kita diberkati oleh karena Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai kita. Apa yang telah berlalu? Apa yang telah terjadi? Selama 2 tahun yang telah berlalu, kebanyakan peristiwa dan aktiviti di gereja dilakukan lain daripada tahun-tahun yang sudah. Pada tahun ini, 2021, kita masih rasa kesan dan akibat dari penyakit wabak COVID-19 yang menular di Miri, di Malaysia, dan di seluruh dunia. Kita masih dalam keadaan terhad untuk berhimpun dalam kebaktian. Banyak orang rasa terjejas dari segi keuangan dan ekonomi, bahkan secara kesehatan juga. Kita rasa hadirat Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dalam rohnya. Apakah yang Tuhan Yesus akan buat? Apakah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan? Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami berdoa, curahkan kasih karunia Engkau kepada semua, khususnya yang sudah sakit dan menderita, yang lemah dan kurang berada. Semoga Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Untuk saudara yang dalam kesedihan karena kehilangan saudara yang dikasihi, kita mohon Tuhan Yesus menguatkan dan menghiburkan secara khusus di dalam hati mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sering bertanya, bilakah wabak pandemik COVID ini akan berakhir? Akan lenyap? Apakah ada jalan keluar untuk kita semua teruskan perjalanan hidup dengan iman kita? Saya difahamkan ada beberapa orang di antara kita rasa ini suatu pengalaman, suatu musim yang menakutkan, yang mengerikan, sunyi dan sangat mencabarkan, khususnya bagi kalangan kita yang kehilangan saudara yang terdekat dan disayangi, dan mereka yang dijangkiti dan sedang pulih dari simptom atau kesan sampingan penyakit COVID-19. Dalam kita merayakan Hari Natal pada tahun ini, mari kita jadikan keadaan yang kreatif dan berarti di dalam acara kita. Saudara, sangat penting untuk kita terima kenyataan yang terjadi dan mulai berpikir cara kreatif untuk perayaan, supaya perayaan Christmas dan Tahun Baru ada arti dalam hidup kita. Seterusnya ada beberapa cadangan untuk perayaan Christmas dan Tahun Baru.
Satu, saya mendorong kalian sebagai gereja, jemaat Tuhan, merayakan Krismas dan Tahun Baru di kalangan rumah tangga sendiri. Kita tidak buat perayaan secara korporat atau ibadah raya di gedung gereja. Sebaliknya adalah sangat berarti untuk kita mengadakan perayaan di rumah tangga dengan anggota keluarga yang tersayang. Adakan jamuan makan Krismas dengan keluarga bersama. Buatlah suatu pengalaman dan suasana yang kreatif dan menarik untuk keluarga menikmati dan mengikuti acara itu. Nomor 2, bantu orang lain. Sediakan dan hantarkan makanan untuk orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan. Bantulah jiran-jiran dan teman-teman untuk membuat beli belah. Ingatlah SOP dan jarak sosial dan memakai pelitup muka. Nomor 3, apabila sampai hujung tahun, ingatlah anugerah Tuhan. Walaupun tahun 2021 ini merupakan satu tahun yang penuh dengan cabaran, tetapi ini merupakan satu kesempatan untuk bersyukur atas kuasa perlindungan Tuhan. Marilah kita sekarang merenungkan message buat hari ini. Topik yang saya ingin sampaikan ialah nama yang diberikan Allah kepada putranya. Nama yang diberikan Allah kepada putranya. Petikan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25, kita bermula daripada ayat 18. Firman Tuhan berbunyi, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apabila Anda beroleh seorang anak, ini merupakan suatu kesempatan
dan berkat, dan juga tanggung jawab untuk Anda menamakan anak tersebut. Antara beberapa kalangan tertentu, memberi nama kepada anak kecil merupakan keadaan biasa dan tidak memberi maksud yang dalam. Tetapi bagi beberapa orang ibu bapa dan orang tua, budaya menamakan anak kecil merupakan suatu budaya sesuai dengan penghormatan budaya dan keturunan nenek moyang. Mari kita lihat keadaan zaman Alkitab. Di dalam zaman Alkitab dan di dalam Alkitab juga, nama yang diberikan kepada anak kecil yang tertentu ada maksud yang dalam dan signifikan. Nama yang diberikan bukan hanya untuk membedakan antara satu anak dengan anak yang lain, tetapi juga untuk menyatakan sesuatu yang istimewa tentang karakter dan masa depan anak di dalam panggilan dan misinya. Dalam musim Krismas tahun ini, marilah kita merenungkan tentang bayi yang telah dilahirkan di kota Bethlehem dan disimpan di dalam palungan. Anak ini dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Malaikat memberitahu Yusuf dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus ialah nama untuk Tuhan kita. Di dalam Alkitab, kita dapati bahwa Tuhan Yesus diberikan banyak nama. Hari ini, kita akan ambil kesempatan merenungkan dua nama yang tertentu, yaitu Yesus dan Immanuel. Yesus, nama yang indah dan luar biasa. Apa sebab malaikat menyuruh Yusuf dan Maria menamakan bayi itu Yesus? Apakah itu suatu nama yang populer atau berdasarkan budaya dan keturunan nenek moyang? Kita tahu bahwa bayi yang dilahirkan tidak dinamakan menurut budaya atau keturunan nenek moyang, atau menurut nama hamba Tuhan yang terkenal dahulu. Yusuf dan Maria yang juga tidak ada hak keistimewaan untuk menamakan bayi itu. Bayi itu khusus dinamakan oleh Allah Bapa sendiri. Maksud untuk nama itu, nama Yesus adalah ada arti yang dalam, oleh karena ia bermaksud Allah menyelamatkan kita. Yesus berarti Allah menyelamatkan kita, ataupun Allah penyelamat. Apabila Yesus dilahirkan di dunia ini pada Krismas yang pertama 2000 tahun yang lalu, ia bermaksud Immanuel. Yesus Kristus adalah Immanuel yang bermaksud Allah menyertai kita. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti
Allah menyertai kita. Teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai anak Allah datang ke dunia ini dan hidup sesuai dengan namanya. Dia lahir di dunia ini sebagai seorang manusia dan mati untuk kita, mati bagi pihak kita dan menjadi juru selamat kita. Inilah yang dikatakan malaikat, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga untuk keselamatan seluruh dunia bagi orang-orang yang percaya akan Dia. Namanya Yesus berarti Allah Juru Selamat, menyatakan misinya, panggilannya, sebab itulah kedatangannya. Bagaimanakah Tuhan Yesus memenuhi panggilannya dan misinya? Dia datang ke dunia ini untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Sebagai oknum ilahi, dia patut layak dilayani. Tetapi dia senang sekali datang untuk melayani manusia dan memenuhi kehendak Allah Bapa. Akhirnya dia menyerahkan dirinya sebagai korban untuk menghapuskan, korban untuk menebuskan dosa manusia. Saudara, keselamatan dari dosa memerlukan tebusan dengan darah. Tuhan Yesus mati di salib dan membayar dengan darahnya yang suci. Satu pertanyaan, apakah masih ada jalan keselamatan yang lain? Jalan keselamatan yang kedua. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Izinkan saya memberikan keyakinan kepada saudara. Tuhan Yesus adalah tidak lain tidak bukan satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan kedua ke surga. Jangan percaya orang yang katakan, kami petik yang baik, yang terbaik pun dari semua macam agama-agama dan gabungkan supaya menjadi satu. Maka gabungan ini menjadi agama yang sempurna, yang terbaik. Kita harus jadi seperti Rasul Petrus. Kita harus jadi berani untuk memberitakan keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah satu-satunya jalan untuk kita dibenarkan di hadapan Allah. Yesus, Tuhan Yesus, nama atas segala nama. Kitab Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Firman Tuhan berbunyi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus. Nama Tuhan Yesus adalah agung, yang terunggul. Nama Tuhan Yesus menetapkan ketuhanannya. Selepas kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Allah mengangkat Tuhan Yesus ke pangkat, ke tahap yang benar, penuh dengan kemuliaan dan penghormatan dan kekuasaan. Pada hari kiamat, semua makhluk yang hidup di surga dan di bumi akan menghormati Tuhan Yesus. Setiap lidah akan mengaku Tuhan Yesus sebenarnya Tuhan Maha Tinggi atas semesta alam dan segala-galanya, atas seluruh surga dan bumi dan di bawah bumi. Saudara, bagaimanakah hubungan Yesus dengan Anda? Apakah Tuhan Yesus menjadi juru selamat Anda? Apakah Anda mengaku Tuhan Yesus di atas hidup Anda? Apakah Anda sadar Tuhan Yesus, Allah Immanuel, menyertai Anda? Untuk mengakhiri, banyak antara kita sedang menghadapi kesusahan dan penderitaan oleh karena penyakit wabak COVID-19. Allah tidak berjanji bahwa hidup kita akan selalu senang dan selesa. Allah berjanji apapun terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan rasa kesunyian. Dia Allah Immanuel akan menyertai kita dan dalam nama Tuhan Yesus akan tuntun kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dalam waktu Krismas ini, saya banyak memikirkan tentang cabaran yang dihadapi oleh banyak orang, khususnya umat-Mu. Seperti Yusuf dan Maria, mereka menghadapi banyak hari-hari yang mencabarkan dan susah. Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia dilahirkan dan disimpan di dalam palungan. Tidak ada dokter atau bidan yang melayani dia. Jadikan kami senantiasa sadar akan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Allah Immanuel menyertai kami. Engkau membawa kami, memimpin kami lewat hari-hari yang susah dan mencabar ini dalam hidup kami sekarang. Dan hari ini kami bersukaria oleh karena Tuhan Yesus Juru Selamat ada menyertai kami. Tuhan Yesus Juru Selamat di tengah-tengah kami. Dia layak disembah dan disanjung tinggi oleh segenap umat-Nya. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Engkau datang untuk menyelamatkan kami, dan kami menunggu Engkau datang kembali ke dunia ini buat kali kedua. Saya naikkan doa untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berkongsi tentang pengumuman untuk berita sidang. Nomor 1, kita dorong semua anggota keluarga
berkumpul dan mulakan sembahyang dan mezbah keluarga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mezbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nomor 2, jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama duduk di ruang tamu menonton program dalam TV bersama. Nomor 3, jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Nomor 4, kita dorong saudara dan saudari turut serta dalam persekutuan doa pada tiap hari Rabu pada jam 7:30 malam. Nomor 5, kelompok sel lalapan telah bermula. Persekutuan Komsel lalapan diadakan setiap minggu kedua dan minggu keempat pada hari Rabu jam 8 malam. Tempatnya di rumah Joseph Tong. Kita mengalu-alukan pemuda-pemudi yang dari lepasan tingkatan 5 dan tingkatan 6, maktab, universiti, dan mereka yang sudah tamat pendidikan dan bekerja dan yang baru berumah tangga. Nomor 6, projek bangunan sekolah minggu di Kampung Lusut. Bangunan sekolah minggu yang sedia ada sudah sangat rosak dan tidak sesuai diguna pakai oleh kanak-kanak kita. Kita sudah mula membangun sebuah bangunan baru untuk sekolah minggu. Kita akan kongsikan laporan perkembangan projek tersebut di dalam grup WhatsApp BEM Hope. Kita mengalu-alukan sumbangan secara sukarela dari saudara kalian untuk projek tersebut. Anda boleh menyumbang melalui online banking kepada akaun gereja. Untuk informasi lanjut, sila rujuk kepada makluman di bawah video. Amin. Buat program selanjutnya, kita serahkan waktu kepada tim pujian penyembahan daripada pemuda-pemudi. Tuhan memberkati. Amin. Shalom saudara dan saudari sekalian, sebelum kita memulakan penyembahan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, berkatilah kami pada hari yang mulia ini. Kami serahkan acara ini dalam tangan